Anda boleh cerna baik-baik. Yang saya maksudkan bukan menghardik siapapun, tapi saya sedang memberikan wacana. Kalau Anda belum mampu, saudaraku, untuk beli rumah, jangan paksain KPR. Maaf saya bahasakan ini ya. Nggak usah, kontrak aja, nggak apa-apa. Kenapa harus paksain? Kecuali kalau ada sistem yang syar'i. Kita terlibat dalam masalah ribawi. Kalau kita terlambat bayar 1 bulan, kena bunga sekian. Jangan bilang, oh cuma sekian persen. Tidak bisa. Riba kata Nabi SAW 73 tingkatan. Terendahnya seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Untuk apa maksain diri tinggal di rumah yang dasarnya sumbernya haram? Bagaimana bisa? Pasti akan ada konsekuensi hukum tuh. Nanti ribut suami istri, rumahnya jadi nggak enak, masuk pencuri, macam-macam. Kenapa harus paksain? Kenapa sih kalau kontrak? Nggak ada masalah. Di dunia ini memang begitu. Orang kontrak, orang beli, ya, orang sewa biasa. Nanti di surga antum abadi, nggak masalah. Dunia memang begitu sifatnya. Jangan paksain di atas kapasitas kita, gitu kan? Makanya dalam pepatah Basar dikatakan semoga Allah merahmati atau Allah selalu merahmati seorang hamba. Dalam pepatah Basar dikatakan yang selalu tahu kadar dirinya. Kapasitas kita ada. Kapasitas saya bisa beli ini, ya udah nggak usah beli yang itu. Emang sudah begitu. Kapasitas saya bisa makan ini, nggak usah paksain makan itu. Ini yang ada. Kalau ada orang saudaraku bilang saya nggak bisa makan kecuali ayam goreng. Di depannya ada tempe, nggak enak makan tempenya nanti, gitu kan? Ini yang ada sekarang, bismillah makan selesai. Satu waktu ada waktu bisa makan ayam, selesai, ringankan. Begitu kehidupan orang mukmin. Jangan paksain diri. Sampai ada seorang ibu bilang, Ustadz, kalau begitu saya tidak bisa beli rumah. Itu perkataan Anda. Nanti beberapa tahun akan datang, rumah akan naik. Ini yang jadi masalah nih. Nanti, masa depan dibicarakan sekarang. Gimana caranya? Siapa yang tahu nanti itu 5 tahun kemudian yang pada saat Anda cicil ternyata 5 tahun kita sudah kaya raya bisa beli 10 rumah seperti itu. Kita nggak tahu. Kan gitu. Jadi jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Yang sering saya bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Ya pusing benar kalau nggak ada kopi. Tapi kalau ada susu, ada air, ada teh, minum saja. Nggak usah jadi masalah. Harus kopi nggak bisa. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya gila benar. Gitu kan. Masih banyak hamba Allah yang lain, kenapa harus dia? Nggak bisa, tidak cocok, ya sudah. Gitu kan, orang mukmin mudah saja hidup di dunia, karena dunia cuma sebentar. Baik, lalu bagaimana bentuk asuransi sebenarnya? Kalaupun ada, kita paksakan kalimat ini. Sebagian ulama menulis namanya syarikatut ta'min dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada gharar, sama konsekuensi. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada riba, nggak boleh ada manipulasi. Semua ada kejelasan masalah ini. Kalau saya punya perusahaan asuransi, lalu saya mengambil, misal kita ambil konsekuensi asuransi mobil tadi, masalah 5 juta dibayar per bulan, per tahun misalnya preminya ores. Baik, pada saat tabrakan mobil itu, mobil anda ikut asuransi saya, 5 juta uang sudah di-store ke saya, tabrakan kena biaya 3 juta. Anda lapor kepada saya, ini Pak, mobil saya tabrakan. Baik, saya bilang bawa ke bengkel A, saya tunjuk sebagai kantor asuransi, bengkel A, bengkel ini berkualitas, datang ke sana, nilai biayanya sekitar 3 juta. Baik, lapor 3 juta. Asuransi ini harus bertanya kepada orang yang punya duit, mau nggak biaya 3 juta nih? Oh mau, konsekuensinya apa? Nanti akan dikasih bagus, ini jaminan. Baik, maulah. Berarti nanti dibuatin kwitansi bahwasanya dari 5 juta uang dia sudah dipakai 3 juta. Sisa 2 juta loh uangnya ini. Kalau 3 bulan kemudian tabrakan lagi, kena lagi 3 juta, Anda punya kewajiban membayar 1 juta tambahan. Mungkin Anda tanya kepada saya, lalu apa keuntungannya kalau gitu saya ikut asuransi? Keuntungannya karena Anda ditunjukkan bengkel yang bagus, yang berkualitas. Asuransi untung dari mana? Dapat diskon dari bengkel karena punya dapat nasabah. Ini yang boleh secara syar'i. Nggak ada masalah. Ya, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi, tidak ada gharar merugikan pihak. Ini yang boleh. Allahu a'lam. Jadi saya tidak tahu ya. Kemarin akhirnya ada orang yang bertanya sama saya mungkin seperti ini. Bagaimana kalau seandainya sudah diwajibkan? Karena sudah terlanjur KPR tadi, kemudian diwajibkan asuransi, ini sudah terlilit dalam masalah itu. Saran saya Allahu alam, jadi kita berlepas diri dari situ. Kalau sudah terlanjur ada ribawi, tadi KPR kita jalankan dengan sistem ribawi, maka jalankan yang ada. Kalau kita punya kemampuan lunasi, kalau tidak jalankan yang ada sambil istighfar kepada Allah dan jangan buka pintu baru lagi. Ini saya sarankan, Bapak yang bertanya bisa kembali ke dosa besar ya, yang ke-7 kalau nggak salah ya itu, yang masalah riba itu. Sebentar saya lihatin dulu. Ya, yang ke-7, halaman 31 ini.
Maaf Pak, yang bertanya bisa dipegangin dulu. Ini Pak, coba dilihat dulu dalilnya itu ya. Dosa besar ke-7, halaman 31. Sudah Pak ya? Coba dilihat di situ, saya bacain ayatnya ya. Al-Baqarah 278 279 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Titik-titik. Lihat di footnote nomor 1 Pak lanjutannya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usum amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Lihat footnote Pak ya, di bawah sekali. Footnote nomor 1 saya baca terjemahannya. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, artinya sudah terlanjur riba nih, kan gitu. Terus kita mau buka lagi pintu riba baru, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Artinya Allah dan Rasulnya ini kalimat berat ya, akan memerangimu artinya akan menyusahkan hidup kamu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, tidak membuka lagi pintu riba baru, maka bagimu pokok hartamu yang sudah berlalu selesai, nggak ada masalah. Ambil alih saja, gitu kan? Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah 279. Ya. Jadi jelas bahasanya di sini. Kalau sudah terlanjur maka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya jangan membuka lagi pintu riba itu. Allahu alam. Karena ini nanti akan berentetan gitu. Kalau saya sih tidak heran ya. KPR di bank ribawi kemudian direntetin dengan asuransi zulum tadi, kezaliman itu sudah biasa. Karena memang kesalahan dengan kesalahan.